Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para pemirsa channel iGrowth Indonesia di seluruh Indonesia yang kami cintai, dan juga bagi pemirsa RQ TV, Rumah Quran TV yang sangat kami banggakan. Untuk itu kembali kami hadir hari ini untuk membahas sebuah hal yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita bisa menularkan motivasi untuk menjadi orang sukses. Teman-teman semua, para pemirsa yang sedang menyaksikan channel kami, iGrowth TV, iGrowth Channel Indonesia, dan juga RQ TV. Hari ini kita akan membahas tentang kiat menjadi pengusaha sukses, dari sedekah menjadi berkah dan terus berlimpah. Ini pembahasannya sangat menarik, dan alhamdulillah hari ini kita akan ditemani oleh seorang pengusaha muda yang sukses, yaitu Pak Imron Bukhari. Beliau adalah owner karoseri Ambulan Pintar Indonesia. Saya sapa dulu Pak Imron. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu nanti yang kedua juga kita akan ditemani oleh seorang motivator bisnis atau business coach, yaitu yang tidak asing lagi Pak Rohdian Al-Ahad. Saya panggilnya beliau adalah Kang Odi. Kang Odi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah yang kesekian ya kita ngobrol-ngobrol bareng di studio kami ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mudahnya kita menjadi pengusaha, dan nanti kita akan ditularkan kesuksesannya oleh Pak Imron Bukhari. Ya, Pak Imron ini adalah, tadi saya sebutkan adalah beliau adalah pengusaha atau owner karoseri PT Ambulan Pintar Indonesia. Saya sapa dulu. Ini dinamakan Ambulan Pintar, idenya dari mana nih Pak Imron awalnya? Alhamdulillah. Dulu saya ketemu dengan petinggi negara. Wah. Dan nama itu nama pemberian. Waduh. Dari beliau. Ya. Karena saat itu banyak ikon-ikon beliau tentang mobil pintar, rumah pintar dan lain-lain. Makanya ketika ketemu, beliau memberikan saran kepada saya untuk menamakan usaha saya ini menjadi Ambulan Pintar Indonesia. Itu dari petinggi negara ya? Kira-kira tingginya berapa meter? Ya alhamdulillah, tinggi banget ya. Ya, intinya itu pemberian orang yang berpengaruh lah intinya. Betul. Dan itu dari situ langsung dinamakan awalnya Ambulan Pintar. Nah, di awal pemberian nama ini, apakah awal perusahaan itu udah berdiri atau baru mau merintis? Awal baru mau merintis. Jadi tapi udah kelihatan tuh ya apa yang mau dilakukan ya. Betul. Misalnya membuat karoseri gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu sebelumnya karir sebelum membuat usaha ini sebelumnya apa sih? Saya dulu pernah bekerja di Hari-Hari Swalayan. Oh, ini karir awal ya? Ya, karir awal Hari-Hari Swalayan. Pernah di cabang Lokasari, Fatmawati, ITC. Nggak berapa lama saya pindah ke Astra Isuzu. Astra Isuzu dan Mogot di bawah Bapak Andi Cahyono. Pindah ke Dan Mogot 105 di bawah Pak Isma, Pak Eka, Pak Hairil, dan pindah lagi di 2004 ke Metro 3 Berlian di bawah Bapak Gunaifi dan Pak Joko Mulyanto. Background pasti otomotif lebih lama ya? Betul, background otomotif lebih lama. Kurang lebih berarti 2000 sampai 2011 ya. Disitulah muncul ya ide-ide untuk ngembangin usaha, ngembangin bisnis dari perjalanan karir tadi ya. Betul. Disitulah muncul ide, banyak ide untuk melihat peluang ambulan, pemain ambulan karoseri sangat sedikit. Jadi berkeinginan saya coba belajar menggali impian di sini. Kepingin awalnya itu
kenapa? Apakah tadi ketidakpuasan misalnya? Ya wajar ketidakpuasan yang membangkitkan motivasi untuk lebih sukses, iya. Intinya ketika oke, saya mau langsung bergerak, saya mau harus punya usaha sendiri khususnya di bidang car wash, itu apa sih yang memunculkan itu awalnya? Kita melihat masyarakat Indonesia itu banyak yang takut dengan kondisi ambulan. Oke. Dalam artian mereka begitu ngelihat ambulan, paranoidnya keluar. Ada ambulan, takut. Ada yang mati nih. Iya, seperti itu. Ada yang meninggal nih gitu ya. Karena memang kondisi ambulan zaman dulu banyak yang tidak terawat. Betul. Ya betul, kan, betul. dengan desain-desain yang menurut saya ya begitu-begitu aja gitu. Iya. Nah, kami hadir untuk mencoba menyelaraskan dan memakai teknologi-teknologi yang ada. Oke. Kita buat ambulan menjadi menarik. Nah, tidak menakutkan lagi, dan benar-benar fungsinya itu dapat. Nah, ketika kita menolong pasien, kan kelebihan dan kekurangannya ada. Ada nilai di situ. Ada nilai di situ. Oke. Nah, awal modal kalau boleh tahu berapa sih untuk jadi jadi pengusaha car wash hari ini nih? Ini kan orang pasti mikirnya kalau mau usaha tuh modal lagi. Boleh sebutin nggak? Jangan-jangan nggak modal deh. Saya alhamdulillah modal saya cuma bikin akte perusahaan, CV 6,5 juta. Waduh, terus? Terus selebihnya saya ada uang 1,5 juta, ya itulah yang saya jadiin modal ya? Modal awal. Luar biasa. Dan modal kepercayaan konsumen itu yang paling besar. Nah, dengan sekarang berapa tahun perjalanan dari awal sampai 2011 sekarang? 2011 sampai sekarang ya 9 tahun. 9 tahun dengan akumulasi sekarang kalau boleh di rata-ratakan, nggak usah sebut pastinya, dengan kelipatan aset yang sudah berapa sekarang? Dari 6 juta sekarang udah jadi berapa tuh beranaknya? Iya, 6 juta sudah jadi ya puluhan M lah Pak. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi teman-teman jelas ya. Jadi ini baru sepotong nih, menarik sekali ya, baru sepotong nih, kayak kue aja sepotong gitu. Baru menarik sekali bahwa dari 6 juta hanya membuat sebuah akte usaha ya, CV, menjadi puluhan miliar. Luar biasa. Nanti kita teruskan Pak Imron. Saya ke Kang Audi dulu. Kang Audi juga ini luar biasa ya, jadi motivator UMKM ya, dan banyak juga memotivasi beberapa teman-teman untuk bisa usaha segala macam. Nah, kalau melihat dari perjalanan Pak Imron nih, ada apa yang menjadi core? Apakah motivasi yang kuat? Apakah kesungguhan? Apakah dari niat yang yang tulus nih untuk tadi tuh ngelihat ambulan yang maaf ya mungkin kurang layak gitu ya, akhirnya jadilah sebuah usaha yang sangat luar biasa, value-nya bagus, untungnya juga bagus. Dari kacamata seorang motivator apa bisa dilihat nih? Waduh, ini luar biasa sekali. Yang pertama, saya mendapatkan sebuah kehormatan untuk bersama-sama dengan beliau nih, seorang pengusaha yang sukses, kelas berat nih beliau. Walaupun berat juga. Berat juga. Masya Allah ya. Yang bisa saya lihat itu beliau memang dari segi keberanian itu luar biasa ya. Itu. Perencanaannya pun luar biasa, matang, idenya pun bagus sekali. Yang bisa saya ambil dulu untuk di sesi yang pertama ini, beliau itu jadi bikinnya from benefit, bukan from profit dulu. Jadi yang awalnya itu yang dipikirkan adalah bagaimana agar ambulan itu tidak terkesan horor kan begitu ya. Nah, orang melihat ambulan yang mau digotong ke ambulan, biasanya kalau yang sebelum ini mungkin pada cepat meninggal mungkin karena melihat belum apa-apa udah horor. Udah gitu. Ngelihat kacanya aja, wah copot kena kue nih gitu ya. Iya, waduh gimana gitu kan. Nah, jadi dengan adanya ambulan pintar ini dan juga dengan teknologi-teknologi yang terkini gitu kan, itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat positif karena dari benefit. Lalu yang kedua, jadi di saat kita bermain dengan matematikanya Allah itu 1 ditambah 1 menjadi 27 kalau dalam sholat kan gitu ya. Beliau tuh bukan lagi berkompetisi dengan yang lain, tapi beliau udah berkolaborasi nih. Tadi kan berjumpa dengan para orang-orang expert di bidang usaha, para petinggi negara gitu, untuk
dan lain-lain gitu, relasinya juga beliau dimanfaatkan. Dan yang saya lihat memang di saat start from benefit itu dan berbisnisnya itu dengan Allah, itu untungnya nih berkali-kali lipat nih gitu ya. Jadi tadi dari 6 juta menjadi 60 miliar begitu kan. Nah itu udah berapa ratus ribu kali lipat. Jadi memang di saat saya melihat itu banyak sekali orang-orang yang dikali lipatkan oleh Allah karena di awalnya itu dari benefit ya, dari benefit yang akan kita berikan, bukan dari profit. Nah di saat kita niatnya memang diluaskan seperti itu, maka Allah juga akan meluaskan rezekinya. Betul. Nah kalau misalkan niatnya hanya untuk kekayaan pribadi, kan banyak orang yang ditanya ketika orang-orang ini pada gagal, berhasil itu selalu ujung-ujungnya ke saya gitu. Ya betul. Nah misalkan kenapa mau bikin usaha ini? Ya biar saya nanti punya mobil, biar saya nanti punya rumah yang layak. Jadi ujungnya ke saya, biar keluarga saya nanti seperti ini gitu. Nah di saat itu digeser menjadi untuk banyak orang, diganti nih benefit gitu. Untuk apa Anda bikin pesantren? Bukan biar saya nanti punya banyak aset, bukan gitu. Akan tetapi apa yang diberikan kepada kontribusi kita yang akan kita berikan kepada masyarakat gitu. Nah seperti beliau, jadi yang dipikiran di awal itu bukan apa yang saya dapatkan nanti akan saya 60 miliar, kira-kira gitu nggak Baru? Iya betul. Nah, kan? Nah jadi artinya apa yang akan saya berikan ke masyarakat bukan apa yang nanti saya dapatkan dari bisnis ini gitu. Nah jadi mindsetnya harus diganti dulu. Mungkin untuk yang pertama pembahasannya itu dulu kali. Oke, makasih Pak Kang Odi. Jadi memang saya pernah dapat cerita dari beliau ya. Saya masih ingat tuh dan saya jadiin motivasi juga ya buat diri saya. Tinggal masalahnya bagaimana juga diiringi tadi dengan kesungguhan, keberanian tadi ya. Nanti coba ingat lagi. Pak Imron dulu pernah cerita ke saya. Pernah suatu saat beliau masih jadi tadi ya kan perjalanan karir tuh dari bawah tuh, dari penjaga hari-hari ya, supermarket hari-hari ya. Terus jadi sales Isuzu ya, di Mitsubishi. Pernah di suatu saat beliau lagi kehujanan di motor. Nanti coba diceritakan lagi. Terus ada orang yang minta gitu ya di jalanan, beliau kasih dengan seada-adanya uang yang ada tuh. Nah coba ceritain lagi deh. Itu mungkin awal berkahnya ini sama sekarang. Nah nanti kita terus ke arah tema hari ini ya, sedekah menjadi berkah dan terus berlimpah. Ya, alhamdulillah zaman dulu saya pernah ada cerita yang menarik. Itu pada saat pulang kerja, duit ya tinggal segitu-segitunya. Segitu-segitu, namanya juga orang gajian kan? Namanya juga orang gajian. Segitunya itu. Dan luar biasa, bensin juga tiris banget. Ini sampai rumah apa tidak saya juga nggak tahu. Tapi pas ada saat kehujanan, saya ganti mantel, pakai mantel ya kan, jas hujan. Nah saya melihat ada orang ya menurut saya kasihan gitu. Saya ajak bicara, ajak ngobrol. Dia itu kelaparan sepertinya. Innalillahi, Masya Allah. Nah saya punya duit ya hanya segitu aja. Gitu. Saya pikir tadi mau ngisi bensin kan, jadi nggak jadi itu. Ya udah saya kasih. Saya kasih. Ya udah, ini buat pegangan. Mau buat makan, buat apa terserah. Saya langsung pulang lanjut. Habis tuh berarti keuangan. Ya habis udah sampai rumah udah nggak tahu. Sekantong-kantongnya itu. Gitu. Ya setelah itu ya alhamdulillah. Setiap saya ketemu klien jualan itu pasti aja deal gitu. Gitu. Nah, ya itulah rahasia Allah. Iya. Gitu. Siapa tahu itu wali itu yang di mana di jalan ya untuk nguji kita kan, kita nggak tahu dalam bentuk apapun kan. Betul. Dan itu cerita itu masih terngiang di kuping saya waktu beliau cerita juga, udah lama sekali itu ya. Nah, itu jadi motivasi juga gitu. Dan itu. Oke, saya lanjut ke Pak Imron lagi. Nah, sekarang berapa karyawan? Karyawan tetap alhamdulillah sudah 63. 63. Itu yang digaji ya? Yang digaji, betul. Dan ada karyawan kontrak atau karyawan borongan. Itu totalnya 68. Masya Allah. Jadi total semua 129
131 ya. 131. Dari awal punya karyawan istrinya sendiri kalau nggak salah. Iya, betul. Coba cerita dikit tentang awal awal banget merintis berdua sama istri kayak gimana? Memang awal sekali merintis dengan istri, saya bilang saya mau keluar dari kerjaan di Mitsubishi, saya mau buka usaha sendiri. Saya jadi direktur, istri jadi komisaris, ya kan? Nah, saya bilang ke istri, udah, saya direktur, merangkap sales, merangkap kurir, merangkap OB, merangkap lain-lain. Nah, kamu di rumah merangkap akunting, merangkap administrasi. Betul. Jadi seperti itu. Kita cuma berdua aja kolaborasi kemana-mana. Ada minta penawaran, saya telepon istri bikin penawaran. Istri banyak membantu lah di situ, kasih semangat. Saya pergi ke daerah untuk presentasi ke dinas-dinas. Jadi saat itu saya banyak belajar dari karoseri lain, salah satunya TSM. Tresna Sukses Mandiri itu Pak Sartono, ya guru saya juga itu. Nah, saya belajar dari beliau tentang ambulan. Nah, izin, saya cobalah wilayah Indonesia Timur. Pertama kali. Langsung ya? Langsung tuh terjun. Saya terjun langsung ke Indonesia Timur. Nah, coba memasarkan di Indonesia Timur seperti apa. Saya coba jalanin. Ya, kita dari jauh aja. Mah bikinin penawaran, bikinin ini, gitu. Jadi jarak jauh aja. Nah itu alhamdulillah dari 2 tambah lagi. Nah ketika karyawan saya sudah 8, saya suruh istri saya stop. Udah di rumah saja, gitu. Ngurusin keluarga, ngurusin anak aja, gitu. Jadi biarin karyawan lain yang ngurus. Nah udah seterusnya. Gitu. Dari awal merintis tadi berdua istri sampai lumayan settle lah, maksudnya lumayan sudah mulai agak ibarat perahu tuh kalau di gelombang awal pantai kan, wah itu kan nerjang ombaknya kan luar biasa tuh. Sampai agak lumayan stabil itu di tahun keberapa Pak Imron? Saya mulai stabil itu di 2014. Jadi berapa perjalanan tahun? Sorry 2011 tadi ya? Iya dari 2011 4 tahun lah. 4 tahun lah ya, mulai agak ini ya, mulai growth-nya bagus. Nah, itulah perjalanan waktu. Jadi memang suka dukanya banyak. Saya baru berjalan setahun ditipu orang. Waduh. Gitu. Ya itu pengusaha udah biasa mungkin yang seperti itu. Nah ini penting nih, jangan mau enaknya aja. Yang penting mental. Kita bangun mental kita seperti apa. Nah ya saya dibesarkan hatinya, istri membesarkan hati. Udah kita jalanin. Bismillah, Allah pasti ada jalannya. Gitu. Betul. Allah kasih jalan yang baik. Kan Allah itu nggak akan ngasih ujian kalau nggak sanggup ya? Kalau hambanya nggak sanggup, pasti itu cobaan yang bisa kita laluin. Dan alhamdulillah kita bisa melompatin itu semua. Alhamdulillah. Gitu. Pastilah ada ujian di situ. Itu proses 4 tahun. Setelah 4 tahun mulai agak settle ya? Mulai. Tapi tetap ujian sih ada aja pasti. Pasti ada aja tuh ya. Betul. Nah tadi saya mau balik lagi ke awal mau berhenti kerja. Pastinya ada kekhawatiran dong gitu ya. Istri agak ada khawatir nggak? Jangan deh gitu. Ada nggak awalnya ya? Pasti. So cara ngeyakin ini gimana? Ini kita tularin nih bagi kamu yang masih mau di zona aman, mau ke zona tidak aman, gimana cara nularinnya? Iya. Saya terakhir di Mitsubishi benar-benar zona aman banget. Saya dengan penghasilan rata-rata per bulannya sudah 50 jutaan lah. Kurang lebih 50 jutaan per bulan. Tapi saya dengan bismillah saya keluar, saya usaha sendiri. Dan dengan bismillah juga saya punya tekad, saya pengen jadi pengusaha sukses, pengusaha besar dan tetap koridor agama kita
dahulukan. Padahal di apa tadi di salah satu merek tadi beliau juga sebagai seorang marketing sales juga udah sukses tuh 50 juta gitu ya. 50 juta itu per bulan, bukan yang kecil ya. Itu tetapi masih tadi konteksnya ke zona aman kan? Masih zona aman, masih dalam masih ujungnya jadi pegawai akhirnya mulai pindah untuk menjadi memberi manfaat banyak orang kalau jadi bos tuh. Beda ya dengan itu. Manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Nanti kita lanjut lagi untuk bagaimana sih maintenance orang sebanyak itu gitu ya. Ntar kita kembali lagi ke Pak Imron. Sekarang saya mau ke Pak Odi dulu, Kang Odi. Kang Odi, ini kan ini hal yang nggak bisa ditiru ya, nggak ada sekolahnya ya. Iya. Di kampus ada nggak kira-kira belajar pengalaman? Nggak ada. Kampus mana belum ada nyediain kuliah pengalaman ya. Nah inilah yang paling penting dalam proses kita membangun mindset untuk menjadi seorang pengusaha ya. Nah kalau diserap dari tadi mindset apa yang harus kita bangun sih dari cerita-cerita Om Imron tadi awal dari yang tengah juga, mindset apa yang harus dihadirkan bagi teman-teman yang baru mau baru sadar saya harus jadi pengusaha. Iya, jadi menurut saya itu memang segala sesuatu kesuksesan itu ada polanya ya. Ada polanya. Ada pola kesuksesan. Jadi kalau misalkan saya tanya beliau nih, satu saat misalkan di satu titik, alhamdulillah ya, beliau ternyata nol nih, asetnya habis semua. Yeah. Nah pertanyaannya, apakah beliau bisa sesukses yang sekarang lagi? Kalau orang-orang bilang, wah ragu masa sih bisa gitu. Tapi sebetulnya jawabannya adalah bukan apakah bisa atau tidak, karena jawabannya pasti bisa. Tapi bagaimana caranya, apa faktor kuncinya gitu. Nah maka nanti saya ada permainan yang seru keren nih. Insya Allah nih terkait dengan pola sukses ini. Jadi apa yang menyebabkan, apa faktor kuncinya? Ini salah satu contoh, katakanlah Abdurrahman bin Auf nih. Ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu beliau kan jatuh bangun ya. Betul. Beliau itu justru malah pengennya itu sengsara, pengennya itu miskin. Kenapa? Karena beliau sedih bahkan pada akhir hayatnya itu dalam kondisi kaya itu sedih. Karena ini saya tidak jauh lebih baik dari Mus'ab bin Umair. Saya tidak jauh lebih baik dari Hamzah. Kenapa? Karena mereka itu mati dalam keadaan yang miskin. Kain kafannya itu udah nggak muat di dirinya. Saya dalam keadaan kaya nih. Saya khawatir Allah menyegerakan nikmat dari akhirat itu ke sekarang sehingga saya nggak mendapatkan lagi nanti gitu. Jadi menangisnya sampai situ. Maka sebetulnya cita-citanya Abdurrahman bin Auf sesungguhnya adalah pengen jadi orang miskin gitu. Tapi kenapa beliau kok kaya lagi? Ternyata beliau ada pola suksesnya gitu. Nah, jadi apa faktor kuncinya kalau ditanya untuk seseorang sukses kembali atau sukses gitu? Yaitu kalau saya tanya apa faktor kuncinya? Ada yang bilang, oh dia optimis. Oh dia sedekahnya banyak. Oke, di satu sisi stimulannya itu memang betul gitu. Tapi ada juga yang bilang, keimanannya kuat, ibadahnya rajin misalnya. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, apakah ada yang lebih rajin dari Abdurrahman bin Auf? Ada tentunya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Umar, Ali itu secara tingkat spiritualitasnya bisa jadi lebih tinggi dari Abdurrahman bin Auf. Artinya itu adalah faktor-faktor pendukung. Lalu apa faktor kuncinya? Ternyata beliau sudah tahu caranya. Ini dalam hal dunia ya. Dalam hal dunia beliau sudah tahu caranya. Maka saya akan sedikit simulasi dengan. Jadi saya clearkan dulu tadi. Sekali bersahabat semuanya ibadahnya pasti oke lah ya. Pasti oke. Sedekahnya udah pasti oke. Udah pasti oke. Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman. Tapi kenapa Abdurrahman Auf lebih kaya? Lebih kaya. Tadi yang mau disimulasikan adalah yang lain mungkin udah sama ibadahnya, tetapi belum tentu tahu caranya. Belum tentu tahu caranya. Jadi yang kita harus jadikan core di sini adalah semua bisa jadi sama, tapi belum tentu tahu caranya. Belum tentu tahu caranya. Nah sekarang nanti gimana? Ada kesimpulan di akhirnya juga. Jadi kita simulasikan. Misalkan kesuksesan itu di angka 20. Oke. Misalkan ya. Lalu untuk mencapai kesuksesan kan kita tentunya ada aturan-aturan nih. Aturan negara, aturan dan lain-lain lah banyak gitu. Legalitas dan lain-lain. Lalu sekarang misalkan kita dapetin angka 20 tapi ada aturannya. Aturannya adalah kita sweet. Saya mungkin dengan Pak Abi dulu ya. Lanjut ke sini dulu aja. Apa?
Ke Pak Imron? Oh, ke Pak Imron. Boleh. Tapi ini matematika sederhana sih. Pak Imron langsung. Gitu ya. Karena beliau ini udah sukses soalnya. Iya, udah sukses. Nah. Tapi ini untuk hal yang berbeda ya. Iya. Hal yang berbeda. Jadi Pak Imron, nanti kita aturannya yang pertama kita switch. Yang menang nanti jalan duluan untuk mencapai angka 20. Tapi kita bersahut-sahutan. Iya. Nah, masing-masing tidak boleh lebih dari 2 angka. Gitu ya Pak ya. Nah, kita contohkan dulu nih Pak. Kita switch dulu Pak. Berarti Bapak jalan duluan ya. Pak Imron jalan duluan. Pak Imron bisa mengucapkan angka 1 atau 12. Jadi maksimal 2 angka. Nggak boleh lebih dari 2 angka. Misalkan 1, 2, 3 nggak boleh. Lalu nggak boleh loncat. Nggak boleh loncat langsung 19-20. Gampang banget kan menang langsung gitu. 2 angka aja ya? Iya, 2 angka. Siapa Pak Imron ya? Oke. Silakan dimulai karena Pak Imron yang menang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Jadi saya yang menang. Oh, Ya kan? itu ya. Nah, maksudnya apa? Di sini bukan seberapa pintar saya sebetulnya, Pak. Tapi hanya saja saya lebih duluan tahu caranya untuk ke sana. Oh, ya. Gitu ya. Nah, coba kita contoh yang kedua. Nanti kita bisa juga nih dengan teman-teman ya, pemirsa ya. Nah, kalau caranya seperti apa? Ya. Lalu yang kedua kita balik, Pak. Oke. Kan tadi Bapak yang menang. Sekarang saya yang jalan duluan. Oke. Jadi ini bukan seberapa cerdas, tapi seberapa duluan tahu caranya. Saya duluan ya, Pak ya. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Oh, iya. Tetap saya yang menang. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Jadi ini sebetulnya rumus matematika sederhana sekali, Pak Abi. Iya. Jadi kalau dibongkar nih, tadi sebetulnya ada 2 clue nih. Ya. Clue yang pertama adalah dapatkan angka 17. Gitu ya. Misalkan kayak gini. Contoh di saat saya bilang 17, Pak Imron mau berapa? 18, saya 19, 20. Mau 18, 19, saya tetap 20. Iya, betul. Oke. Lalu yang kedua, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gitu kan? Maksudnya apa? Sejarah akan terulang. Betul. Jadi untuk dapetin angka 20, dapetin angka 17. Untuk dapetin angka 17, berarti dari 20 ke 17 min 3. Ya kan? Sebetulnya simple. Ya. Rumusnya adalah hanya min 3. Min 3. Untuk dapetin angka 17, tinggal min 3, 14. Untuk dapetin angka 14, 11. Terus 8, terus 5, terus 2. Oke. Jadi sebetulnya tadi di saat sweet dan menang itu sudah punya kunci kesuksesan. Nah, hanya saja kesananya adalah harus tahu caranya. Betul. Ya. Caranya sangat simpel tadi. Betul ya, cuman min 3 saja. Nah, dalam kehidupan ini juga sama sebetulnya. Terlihatnya agak sulit. Saya bermain ini di berbagai pelatihan. Ke guru matematika pun sama. Dan hampir semuanya tuh guru matematika mudah dikalahkan. Karena bukan seberapa cerdas. Bukan seberapa hebat, tapi seberapa tahu caranya. Caranya, betul. Jadi kalau saya bilang ke peserta, kalau Anda tahu caranya, Anda sudah pasti bisa ngalahin saya bilang. Nah, akhirnya setelah seperti ini, maka kesimpulannya adalah ada dalam satu pepatah yang mengatakan experience is the best teacher ya. Betul. Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi itu sayangnya nggak dilanjutin. Experience-nya siapa, pengalamannya siapa yang bisa dijadikan menjadi guru yang terbaik. Betul. Nah, contoh kalau kita belajar terbang ya jangan ke ikan. Nah, kalau kita sekarang belajar tentang ambulan, jangan ke tukang cireng. Itu akan berbeda. Nah, berbicara tentang karoseri, saya bergurunya sama beliau. Ya. Nah, yang tadi itu beliau lakukan itu sudah sangat tepat. Maka itu mengapa beliau itu cepat pertumbuhannya? Karena beliau langsung belajar ke gurunya yang di bidang itu. Nah, gitu ya. Saya belajar training ya ke Pak Abi. Karena beliau kan pakar di bidang training gitu. Nah, jadi masing-masing itu memiliki speknya. Di saat kita menentukan sebuah bisnis, bisnis itu mindsetnya terlebih dahulu bahwa jika si A bisa, saya pasti bisa. Betul. Tinggal sekarang kita cek si A ini yang mana yang telah sukses. Betul. Siapa yang A yang telah sukses? Saya melihat nih, wah Pak Imron udah sukses di bidang ambulan. Maka di saat saya ingin belajar karoseri, saya pasti mendekatinya Pak Imron. Saya belajar training, saya mendekatinya Pak Abi kan gitu. Betul. Nah, jadi seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi ada kunci ya. Ada kunci sukses di mana seseorang itu kalaupun tadi harus menempuh misalnya ujian tadi kembali 0,
nggak sulit. Bahkan tadi Abraham bin Auf sampai cerita yang lanjutannya kalau nggak salah yang dia beli kurma busuk itu ya. Iya. Tujuannya biar mau jadi miskin, nggak miskin karena tahu lagi caranya. Nah, Pak Imron, kembali ke Pak Imron dulu. Kuncinya apa sih? Angka 17 Pak Imron apalah intinya tadi ya. Min 3-nya Pak Imron. Nah, biar tular nih angka 17-nya apa sih? Kalau Ya. boleh tahu. Alhamdulillah angka 17-nya mungkin salah satunya kita sedekah. Nah, itu penting tuh. Tema hari ini. Gitu, luar biasa. Nah, sedekah utama Pak Imron tuh sebenarnya ada nggak rutinitas? Nggak usah disebutin misalnya ke si A, ke si B, si C misalnya. Intinya harian kah, bulanan kah misalnya. Nah ini juga tips sukses ya, karena memang sedekah itu juga tips sukses gitu. Misalnya apa yang selama ini dilakukan dalam proses sedekahnya? Tanpa harus menyebutkan kan, betul, ini kan betul, sebenarnya betul. sedekah boleh juga disebutkan, nggak ada urusan ria atau apa kan, menularkan kebaikan kan. Alhamdulillah untuk masalah sedekah saya 100% percaya dengan istri. Jadi banyak penghasilan saya itu saya kasih istri dan saya serahkan istri yang mengatur untuk sedekah. Seperti itu. Ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan. Luar biasa. Nah itu yang rutin. Dan sejauh mana dampak itu yang Pak Imron rasakan ketika sedekah kita lancar itu juga berbanding lurus dengan mudahnya kita menghadirkan kesuksesan dalam tadi proses jualan Ya. atau apa? Sejauh Ya. mana? Ya luar biasa jauhnya ya, luar Ya. biasa besarnya. Karena dari sedekah itu Allah ngasih garansi. Oh, Allah ngasih garansi. Kita buang 10, Allah nggak akan ngembalikin 10, luar biasa. pasti lebih Nah itu. gitu. Nah kita jangan takut untuk kehabisan harta benda kita. Intinya, Ya harta di dunia cuma titipan, betul. ya kan. Nah kita usahakanlah Ya, sedekah sebanyak mungkin ya, dan Allah kasih pasti akan lebih. ya. Misalnya nih ada lagi tender di depan, lagi ada tender besar, biasanya buang dulu tuh ya. Oh Buang ini dulu, buang sedekah dulu ibaratnya. Langsung gol tuh. Kalau nggak salah belum lama dapat tender 100 unit pengadaan. Wah, kayaknya buangnya gede banget tuh ya. Nah, itu ya biar saya sebutin aja deh. Jadi Ya, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Jadi teman-teman semua yang sedang menyaksikan channel iGrowth Indonesia maupun RQ TV, sekali lagi sedekah menjadi apa ya, penajam, ujung tombak sukses kita. Dan ada trik-trik lain pastinya, bukan hanya sedekah, tetapi sedekah bagian dari kesuksesan kita untuk melahirkan sebuah prestasi maupun keuntungan hal-hal yang bukan hanya dunia tapi akhirat. Baik, saya mau tanya lagi, kita explore nih yang paling penting pengalaman nih hari ini, pengalaman. Kalau pengalaman sama penglamaan, nah bedanya di mana tuh? Banyak orang merasa lama, apa pengalaman nanti baru penglamaan. Oh saya lama di PT XYZ misalnya gitu ya, yang bikin apa tuh Apollo misalnya gitu ya. Ngatunya di situ penglamaan, ngetik doang dari tahun pertama sampai tahun ke-15. Itu bukan pengalaman, itu penglamaan. Nah, kalau lihat perjalanan Pak Imron ini pengalaman. Jadi mulai dari karir sebelum sales jadi apa di apa namanya di swalayan, ya kan? Masuk ke sales otomotif, sekarang masuk lagi ke dunia real ya, dunia usaha, dan pengalamannya pasti luar biasa. Nah, dalam pengalaman ini apa yang paling menarik Pak Imron dalam apa namanya melakukan negosiasi negosiasi bisnis dalam menghadapi orang nih, yang paling penting kan pasti kalau jadi pengusaha tuh yang paling penting ngadapin orang. Betul. Ada yang menarik nggak yang bisa di share pengalaman apa kira-kira yang tadinya orangnya itu kelihatannya bagaimana gitu ya, ternyata malah jadi nguntungin besar tuh. Betul. Saya ada pengalaman. Ada satu sisi bilang buruk, ada satu sisi bilang baik. Nah, jadi pengalaman saya ketika ada pengadaan tender, saya menang pengadaan tersebut dengan angka selisih Rp1. Oh, Rp1 ya? Rp1. Saya lebih murah Rp1. Tapi ada sisi lain, mungkin Allah menyelamatkan saya
Dari Rp1 itu saya terganjal oleh aturan untuk dokumen. Ya kan, akhirnya ya saya bersyukur bahwa mungkin sedekah saya lah yang menyelamatkan saya. Kalau misalkan saya tetap jalan dengan dokumen yang tidak beres, ujung-ujungnya akan berantakan juga. Nah, itu yang saya ingat terus. Dan ada satu lagi pengadaan, saya sudah ditetapkan sebagai pemenang. Tiba-tiba saya disuruh mundur, bubar, ya kan. Nah, ya saya karena saya pemain baru, ya kan, newcomer, saya ikut. Dan ujung-ujungnya mereka juga bermasalah, yang pengganti saya. Jadi dari situ saya berpikir bahwa sedekah ini bisa menyelamatkan saya. Gitu. Ketika tender berjalan, ketika pengadaan berjalan, proyek berjalan, secara nggak sadar kita diselamatkan sama Allah. Oh iya. Gitu. Udah, kau jangan masuk di situ. Nanti akan ada masalah di kemudian hari. Ada sinyal tuh ya? Iya. Kita berpikir positifnya gitu. Kan banyak orang, aduh ini kenapa kita nggak dapet ini? Padahal udah di depan mata, udah menang ini. Akhirnya kita dengan semangat membara, kita hajar terus. Gimana caranya biar menang? Nggak seperti itu caranya gitu. Allah punya kuasa. Kita serahkan aja semua sama Allah. Kita mau kalah, mau menang, ya kan Allah yang ngatur. Kalau memang menang dengan menang mudah pun bisa. Itu udah kekuasaan Allah. Gitu. Tetap berhusnuzon, berbaik sangka pada Allah ya. Betul. Ya alhamdulillah banyak perjalanan menarik, kisah-kisah menarik yang bisa saya tularkan untuk menjadi pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya, oke. Ngomong-ngomong, udah berapa cabang nih di Indonesia, Ambulan Pintar Indonesia? Alhamdulillah, Ambulan Pintar sudah ada 3 cabang. Yang pertama di Bekasi, yang kedua di Semarang, Peterongan Semarang, yang ketiga di Padang, Padang ya? Pariaman. Luar biasa. Gitu, alhamdulillah. Dan rencana ke depan dalam tahun 2021 nih misalnya 2021 insya Allah lagi penjajakan di Makassar. Luar biasa. Gitu, lagi penjajakan. Kita doakan semua lancar semua ya. Amin. Baik, pastinya tadi punya karyawan banyak. Semakin banyak yang diurus, pasti semakin banyak kompleksitas. Setiap orang punya karakter tersendiri gitu ya, punya macam-macam alasan sendiri. Apa sih yang harus didahulukan di dalam memimpin perusahaan dengan banyak orang seperti ini? Apa yang harus kita jadikan core di diri kita agar mereka juga bisa bekerja dengan bagus, etos bagus, profesional, dan juga yang pasti tadi ya mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Apa figur yang Pak Imron munculkan untuk bisa memanage ini karyawan sebanyak itu? Ya. Karyawan banyak, memang banyak masalah pasti. Iya. Karena banyak kepala, banyak pemikiran. Setiap orang punya masalah pasti. Betul. Kalau saya di kantor, di workshop, itu semua karyawan saya anggap teman. Saya anggap teman. Jadi saya usahakan sebisa mungkin saya temannya mereka teman saya. Gitu. Menarik. Untuk di dalam kantor tetap ada atasan bawahan, ya kan, ada jarak sedikit lah. Tapi kalau di luar kita sama, gitu. Saya tetap main ke rumah mereka satu persatu, saya sambangi. Kalau di dunia bisnis kan beda ya, biasanya ada karyawan mainnya ke tempat bosnya terus, gitu. Betul ya. Tapi kalau saya insya Allah saya coba main ke tempat anak buah saya. Kita balik seperti itu. Biar kita tahu siapa sih istrinya, siapa sih anaknya, keluarganya siapa aja, kehidupan ekonominya gimana, gitu. Karena pendekatan secara kekeluargaan itu lebih baik. Dan Pak Abi juga pernah mengisi acara di family gathering kita ya. Betul. Luar biasa. Gitu.
Ya intinya pendekatan-pendekatan yang sifatnya nggak harus formal, tetapi efektif gitu ya. Manajemen around tadi ya, masuk ke bagaimana dia pimpinan tahu tentang masalah di keluarganya, itu juga penting ya. Dan nanti disambung Kang Hodi terkait bagaimana sebenarnya yang paling fokus kita sebagai seorang pimpinan mengcoach. Nah, beliau juga kan Anda kan juga coach bisnis gitu ya, dalam kaitan ke arah bagaimana bisa memotivasi karyawan dengan sebanyak ini, apa sih yang harus dikembangkan. Nah tadi kalau Pak Imron lebih ke memanage mereka dengan mereka nggak sebagai ya walaupun ada atasan bawahan secara struktur, tapi mereka diperlakukan seperti keluarga gitu ya. Ngobrolnya maksudnya tidak ada formalitas informal. Nah sebetulnya pada konteks yang paling efektif di dunia coach harus seperti apa sih yang menghadirkan efektivitas dalam memanage karyawan? Iya, jadi ada banyak gaya-gaya kepemimpinan dalam perusahaan tentunya. Tapi kalau saya boleh diajukan diurutkan secara steppingnya itu, leaders itu ada yang menjadikan karyawan itu sebagai resources. Itu yang pertama di zaman-zaman era dulu itu. Karyawan itu adalah resources. Karyawan itu adalah ya sumber daya yang diperas, yang bisa bagaimana mendatangkan profit untuk perusahaan. Nah, jadi tahapan yang pertama seperti itu. Lalu tahapan yang kedua, leader itu menjadikan karyawan bukan sekedar resources, tapi sebagai aset. Jadi aset itu kan harus dipelihara. Maka itu karyawan ditrainingkan, maka itu karyawan dipelihara, maka itu karyawan dilihat secara kesejahteraannya seperti apa. Lalu ada leader yang bukan hanya sekedar sebagai aset, tapi menjadikan karyawan sebagai family. Nah gitu ya, dia menyadari bahwa di dalam sebuah perusahaan ini dibutuhkan sebuah keberjamahan. Jika ada satu saja yang toksik di dalam sebuah manajemen, di dalam sebuah lingkup skop perusahaan, itu akan menyebar, menular. Nah, dan ini biasanya terjadi di saat terlalu tingginya, terlalu banyaknya gap dari leader ke anak buahnya. Nah, beliau itu dengan menjadikan family, itu yang pertama akan menyambung sebuah komunikasi interpersonal yang efektif, sehingga ada terjalin self belongingnya, ada sebuah merasa memiliki terhadap perusahaan, karena banyak orang itu yang quit the job, it's not quit the job, tapi quit the boss. Jadi banyak orang itu bukan berhenti dari pekerjaan, tapi berhenti dari bosnya gitu. Nah, maka ini bos ini menjadi kunci juga. Di saat beliau menjadikan family itu karyawan sebagai family, sebagai best friend gitu kan, sebagai teman, itu akan membuat mereka ada sebuah self belonging, dan luar biasanya di saat mereka nyaman. Jadi ada faktor bukan hanya lahir saja, tapi batinnya kenyamanan di dalam pekerjaan. Ini menjadi sebuah doa nantinya. Nah, jadi karyawan itu karena merasa nyaman, maka mereka merasa betah, dan mereka ingin sustain di perusahaan. Maka mereka mendoakan itu terus ada perusahaan. Kekuatan doa di situ. Ada kekuatan doa di sedekah tadi ya. Iya. Nah, jadi ini luar biasanya pendekatan beliau, tapi di saat bekerja beliau juga bisa menempatkan posisi. Gitu. Artinya si para karyawannya juga paham akan hal itu gitu. Betul. Nah. Dan saya lihat nyambung dikit, beliau menerapkan tadi human resource value, bukan human resource development lagi itu. Karena human resource development sudah juga kalah beberapa tahun lalu dengan human resource value. Sebelum value, human resource competence, human resource lebih kepada sebelum value. Nah, sekarang yang dikembangkan beliau tadi human resource value, lebih kepada meningkatkan value ke orang lain agar orang lain juga punya value akhirnya. Dan sama human resource solution, ya, human resource itu seperti misinya iGrowth. Jadi iGrowth sedang mengembangkan human resource value, bukan human resource development lagi. Karena kalau human resource development orang hanya disuruh kerja, ya kan? Tapi kalau value, menularkan value, ketika value-nya ada, akhirnya orang itu ketika bosnya juga punya value, ditularin ke anak buah jadi value juga. Disinilah sama-sama sukses, maksudnya seperti itu. Nah, gimana tanggapannya Kang Odi? Iya tuh, itu benar juga. Sehingga jadi gini ya, betul tadi kata beliau itu bahwa
semakin banyak karyawan, semakin banyak masalah karena masing-masing memiliki masalah. Memiliki kepala, memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, terbayang nggak kalau misalkan tidak diposisikan sebagai value tadi dan solution yang tadi, maka mereka akhirnya tidak dapat nih dari solusi yang sini, mereka akan mencari dari solusi yang lain. Betul. Nah, itu dia nih yang bahayanya kan? Bahayanya. Nah, maka terjadinya banyak turnover karyawan itu karena itu dia tidak mendapatkan solusi itu di tempat dia bekerja gitu. Nah, saya lihat Pak Imron itu menerapkan human resource value and human resource solution. Ya, tadi saya mau mengatakan human resource capital ya, setelah human resource development, human resource capital, akhirnya orang dikapitalisasi. Kalau kapitalisasi bahasanya apa sih? Ya dimanfaatkan ujung-ujungnya gitu kan. Iya. Kalau beliau tadi saya lihat datang ke keluarganya, datang kalau ada yang sakit ya datang menjenguk segala macam, ada faktor apa yang harus dibantu. Pada konteks tertentu bantuan beda dengan kompensasi. Nah, tadi itu sedekah berbeda dengan kompensasi. Banyak cerita-cerita beliau yang nanti akan beliau sampaikan juga terkait tadi. Oke, menarik nih. Jadi nyambung ke HRD-nya juga, ke HRC-nya juga, ke HRS-nya juga. Oh, bukan Habib Rizik. Lagi musim juga ya Habib Rizik. Tapi juga yang harus kita angkat tadi human resource value-nya. Karena value hari ini sangat-sangat harus dibutuhkan pada proses apapun ya. Baik, kita lanjut dulu lagi ke Pak Imron. Pak Imron, pada konteks tertentu pernah nggak ada kejadian misalnya karyawan yang bermasalah? Ya pastinya ada ya, pertanyaan ini ada. Katakanlah dia mengalami melakukan kesalahan fatal lah di perusahaan. Ya. Lalu apa sikap Pak Imron? Akhirnya orang ini kembali menjadi orang yang tadinya bermasalah justru menjadi orang yang tidak bermasalah. Yeah. Jadi orang yang justru menguntungkan perusahaan kembali. Nah, betul, resep-resep ini perlu kita gali nih. Iya. Betul. Lanjut, Pak Imron. Alhamdulillah ada sedikit cerita. Pernah ada salah satu karyawan saya mendua. Mendua bukan berarti yang lain ya. Yeah. Jadi mendua ini dia tidak menjual produk yang kita miliki. Oke. Nah, ya alhamdulillah ketahuan sama saya. Alhamdulillahnya. Ya orang itu takut, panik, dan dia merasa bersalah sampai mau mengundurkan diri. Oke. Gitu. Ya. Saya bilang dengan gaya pendekatan saya. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Harga nggak masuk, Pak. Ya. Karena barang yang dia jual itu untuk salah satu kakak temannya katanya. Ya. Nah, saya bilang lagi, apa saya tidak pernah ngasih dengan harga-harga yang aneh? Ya. Kalau kamu bilang terus terang, ini buat saudara, ini buat teman. Ya. Nggak mungkin saya nggak kasih. Ya. Pasti saya kasih. Ya, dari situlah mulai pemikiran dia berbeda. Ya, ya. Sekarang kerja keras, kerja giat, dan ya alhamdulillah luar biasa. Ya. Dari kesalahan itu dia bisa introspeksi. Ya, ya. Gitu. Nah, itu salah satu yang pendekatan ya. Iya, kedekatan aja kita jelaskan. Ya. Dan kita nggak perlu marah-marah ya kan, ya. Nggak perlu kita gebrak-gebrak meja, ya. Nggak perlu kita bisa bicara bahasa kasar kan. Betul. Kita pendekatan halus, kita tegur halus, kita kasih pengertian. Betul. Gitu. Ya, nah, dengan seperti itu aja, dia bisa kembali ke jalan yang benar lagi. Intinya ada sesuatu yang kita harus pahami, setiap tadi karyawan punya karakteristik tersendiri ya. Betul. Tinggal bagaimana kita menghadapi orang per orang itu dengan cara yang berbeda walaupun maksudnya sama. Betul. Oke. Betul. Jadi luar biasa. Oke. Lanjut. Sebenarnya background keluarga tuh lebih banyak jadi pengusaha atau jadi awalnya apa sih? Orang tua dulu awalnya apa sih? Pegawai apa memang turunannya turunannya pengusaha ya? Kan keadaannya gitu. Gen itu menentukan juga. Nah, kita uji nih. Ini teori gen nyambung nggak gitu? Ya alhamdulillah saya 8 bersaudara, saya anak ke-6. Keluarga saya, orang tua saya, bapak saya itu pegawai negeri. Dulunya di Telkom. Dia bagian keuangan. Kakak pertama
Mas Agus, Ya. dia wira swasta, Ya. dan sekarang kakak saya itu di cabang API Semarang, Ya. membantu saya. Yang nomor 2 Bahari Antono, ya, dia sekarang punya usaha HRD Forum. Ya alhamdulillah bisnisnya bagus, jalan, jadi pengusaha. Walaupun kita semua nggak ada darah pengusaha ini, Nggak ada darah dari pengusaha. bapak, dari ibu nggak ada. Ada ayah pegawai ya. Betul, dari pegawai lah. Ya. Yang ketiga Teguh Priyono, pegawai negeri di Bea Cukai. Yang keempat Rohmah, itu sekarang dosen. Yang kelima yang keempat Dr. Herman Darmawan. Oh, dokter ya. Ya, Dr. Herman Darmawan, dokter. Sekarang di Pekanbaru. Yang kelima barulah Rohmah, Rinati Nurati Robani. Yang keenam saya. Yang ketujuh Rohmah Rinati Wastuti. Dia pengusaha makanan ringan. Oke. Yang kedelapan Kukuh Aryo Mojono. Dia sekarang membantu ibu saya di rumah. Seperti itu. Oke. Jadi kalau dilihat dari teori gen, akhirnya terbantahkan nih Kang Odi. Iya, karena di atas Di atasnya ayah beliau adalah pegawai, tapi kalau lihat dari tadi mayoritas dari total 8 ya. Ya. 8 hampir 60-40 sih pengusaha tuh tadi. Betul. Pengusaha ya. Jadi teori gen ini terbantahkan. Jadi sebenarnya saya mau mengkerucutkan bahwa sebetulnya untuk jadi pengusaha tuh nggak perlu keturunan, maksudnya begitu ya. Betul. Tinggal masalahnya motivasi kita mau sukses. Lalu yang kedua lebih kepada tingkat ada kecerdasan yang hari ini perlu digali ya. Kecerdasan itu yang saya lihat Pak Imron ini kecerdasannya bukan kecerdasan yang sifatnya people, bukan kecerdasan technical skill. Orang ini kan sekarang sekolah akhirnya itu kan hanya memacu technical skill ya, memacu technical skill. Tapi kalau Pak Imron lebih ke people skill. Iya. Ketemu orang gimana ngadepinnya, jadi sukses dapat duit. Ketemu orang nego deal, asik jadi dapat duit. Itu people skill. Gimana menurut Kang Odi? Itu dia. Jadi yang saya dapatkan tadi itu yang pertama di saat ada konflik ya. Ya. Betapa banyak itu orang-orang yang di saat dia memimpin sebuah perusahaan dan itu perusahaan itu mulai maju terlihat. Betul. Maka dia merasa bahwa wah ini perusahaan saya maju berarti cara saya benar. Betul. Maka akhirnya dia menjadi Tuhan kecil tuh. Nah. Apa maksudnya Tuhan kecil tuh? Dia merasa bahwa yang benar itu saya. Ya. Contohnya apa, ini berhasil kok. Ya. Nah maka rata-rata orang yang udah posisi di atas itu sulit untuk mendengarkan. Malah pengennya didengerin terus. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah kesalahan, kamu tuh kenapa? Kamu kok bisa kayak gini sih? Kamu itu Ya. harusnya gini. Gitu, diberikan nasihat. Nah, tapi beliau itu terbalik. Jadi mindset beliau tuh banyak yang terbalik ya. Ya. Luar biasa. Ya. Nah, jadi justru yang bagusnya untuk posisi yang sudah di atas itu adalah terus merasa kurang, dan tadi itu kemampuan, ada skill satu yang beliau miliki, yaitu kemampuan untuk mendengarkan. Itu penting. Nah itu penting banget. Di dalam dunia hipnoterapi pun ternyata banyak sekali klien-klien saya itu di saat sudah kita memiliki skill kemampuan mendengarkan, itu mereka malah solusinya terselesaikan dengan sendirinya gitu. Betul. Nah beliau yang pertama diucapkan ke karyawannya adalah kenapa melakukan hal ini, ceritakan. Dia pun bercerita, dan itu nggak mudah, karena di saat kita bertanya dengan nada yang otoritatif, dengan nada yang marah, maka jawabannya dia nggak akan menyembunyikan dia akan menyembunyikan, dia nggak akan cerita gitu. Betul. Nah, tapi di saat pendekatan yang baik dengan mendengarkan, kenapa? Setelah didengarkan, oh gitu ternyata masalahnya. Iya. Nah, setelah tahu masalahnya, maka ada dalam hipnoterapi itu ada 3 rumus. EAR, ear. Ear itu telinga ya. Tapi kepanjangannya EAR itu adalah explore, yang A-nya adalah accept, yang R-nya baru response. Oke.
Nah, salah satu contoh ini ya sedikit parenting. Ini Pak Abi. Ya. Jadi ada seorang anak kecil, dia habis berantem sama kawannya. Pas pulang ke rumah, ibunya melihat, kamu kenapa malah berantem? Ibu tuh nggak pernah berantem, ayah kamu nggak pernah berantem waktu zaman dulu. Kamu tuh harusnya belajar. Langsung ke R, langsung ke R ya, langsung ke respons. Yeah. Nah padahal si anak itu ternyata dia mau cerita, mah aku tadi habis berantem, langsung di-cut sama R, maka jadi dia nggak curhat. Akan tetapi si anak itu sebenarnya dia mau cerita, mah sebenarnya tadi tuh ada anak kucing yang dimain-mainin sama anak-anak yang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngebela anak kucing itu kasihan, tapi pas aku mau ngambil itu anak kucing, mereka kamu jangan ikut campur, malah aku ditendang, aku dipukulin gitu. Nah kebayang nggak ada besar perubahannya tuh di saat kita tambah E dan A-nya. Jadi tambahkan E dan A, mengeksplor dulu sampai pada akhirnya kita tahu masalahnya, baru jadi bukan hanya value tapi ada solutionnya di situ. Nah itu luar biasa. Oke, luar biasa Kang Odi. Nah Pak Imron, dari keterangan tadi Kang Odi, apa inspirasi awal ya, kan tadi ya, denger dulu ya, inspirasi awal hingga merenung, akhirnya jadilah sebuah niat, dari niat mulailah jadi sebuah tindakan untuk melangkah, dari melangkah mulailah action menjadi sebuah kebiasaan untuk yes, saya harus melangkah di usaha ini. Ada inspirasi apa awalnya? Siapa yang menginspirasikan ini? Saya lihat kan tadi kalau background keluarga kan ya itu jauh tuh. Betul. Inspirasi untuk sukses saya lebih melihat saya ingin membantu perekonomian Islam. Wah, luar biasa. Perekonomian Indonesia. Saya ingin membantu banyak orang membuat kebutuhan kerja, kebutuhan hidup. Banyak warga di sekitaran rumah saya, warga di sekeliling workshop itu masih di bawah garis ya. Luar biasa. Jadi ketika saya di Mitsubishi, saya lihat nih kayaknya peluang saya untuk coba dapat berkahnya. Nah, itu penting tuh. Dapat berkahnya, gitu. Makanya dari zaman Mitsubishi pun saya masih sering ngasih, entah itu ke musola atau masjid, ya kan. Butuh apa ini ya udah cepet aja kita gitu. Betul. Dan alhamdulillah ya terus berkesinambungan. Iya. Gitu dari nol sampai jadi sekarang sampai besar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sama ketika ini perusahaan ini dari nol, dari kecil, kita lihat kebutuhan karyawan semakin besar, ya kita penuhin juga. Betul. Dan ada karyawan-karyawan kita yang kita kasih kemudahan. Saya belum punya rumah, Pak. Kasih. Mereka potong gaji tiap bulan tanpa bunga sepeser pun. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Nah, ada juga kita mulai dari 2014, saya setiap tahun akhir bulan itu ada 2 karyawan, 1 karyawan terbaik, 1 sales dengan penjualan terbanyak, itu saya umrohkan, gitu. Jadi saya malah haus seperti itu gitu, untuk memberi. Ya, jadi, dan itu nggak ada habisnya, Bang. Luar biasa. Nah. Jadi inspirasinya itu ya? Inspirasi itu, pengen memberi lebih. Membantu banyak orang. Otomatis ketika kita menghadirkan banyak orang untuk jadi, maksudnya kita yang menghadirkan pola untuk mereka dapat uang atau dapat rezeki, Allah pastinya ikut campur tuh. Karena setiap kepala yang tadi ada 160-an karyawan tadi, kan nggak 160 kepala itu juga kan. Setiap orang punya keluarga, kepalanya beranak lagi tuh. Aduh, minimal 2 aja udah kali berapa tuh? Kali 3 kan, 160 400-an. Benar. Belum lagi kalau dia ngejamin ibunya, ngejamin ayahnya. Wah, berkah banget tuh. Nah, ini pemirsa iGrowth channel dan pemirsa RQ TV, ini inspirasi yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita mencari rezeki,
pola kita harus kita rubah nih. Seperti tadi Pak Imron, jangan hanya mikirin kantong sendiri, jangan hanya mikirin pendaringan sendiri kalau orang Betawi bilang gitu. Tapi pikirin juga tetangga kita, lingkungan kita, benefitnya, dan Allah pasti ikut campur di situ. Betul. Luar biasa. Pak Imron, lanjut dikit. Terkait apa namanya? Tadi ya masalah kesejahteraan karyawan tadi salah satunya tuh luar biasa tuh, dengan memberikan kredit tanpa bunga ya. Orang mikir sekarang, bungain lagi kan lumayan nih, gitu kan? Kepikiran nggak kayak gitu? Tadi mau dijadiin bisnis yang berlipat gitu kan? Sekarang kan begitu tuh, orang bisnis yang berlipat, bukan ngelipat orang sebenarnya. Kepikiran nggak begitu? Enggak, saya alhamdulillah sudah mulai menjauhi riba. Nah, alhamdulillah. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya jauhin hal-hal seperti itu. Itu salah satu berkahnya. Gitu. Luar biasa. Jadi ada beberapa karyawan yang memang sudah kita bikin konsep seperti itu. Ya. Ayo kita sama-sama bangun, kita sama-sama berkembang, kita kembangkan Ambulan Pintar Indonesia. Saya kaya, kamu juga harus kaya. Luar biasa. Itulah yang saya sering tularkan. Jadi banyak sekali ilmu yang saya kasih ke mereka. Salah satunya mungkin saya ingin ketika kamu merasa bisa yakin untuk mendirikan perusahaan sendiri, segera diriin perusahaan sendiri tanpa takut bersaing. Oke. Gitu. Dan saya tidak akan bersaing, malah justru akan saya support. Alhamdulillah. Saya seperti itu. Oke. Ambulan Pintar Indonesia sekarang kalau disejajarkan rating berapa nih di Indonesia nih? Jangan-jangan rating 1. belum. Ya alhamdulillah dari beberapa karoseri ambulan, Akindo, Akma, Tresna, Cakra, CKM, 99. Saya sih masih belum ada apa-apanya lah. 5 besar lah ya. Ya syukur belum ada apa-apa. Ya 5 besar sampai 10 besar lah. Belajar. Ya. Dan kita doakan semakin growth ya. Sesuai dengan moto kita iGrowth gitu ya. Nah, saya juga growth ya. Dan kita semua growth intinya gitu. Betul. Ya udah 5 besar tuh. Sedangkan baru perjalanan waktu tadi 9 tahun ya. 9 tahun luar biasa. Oke. Nah, apa keistimewaan yang dari sisi klien nih, kalau dari ya pastilah ya ada obrolan-obrolan kecil atau testimoni gitu ya. Apa sih yang bisa dikatakan wah Ambulan Pintar ini berbeda ya, berbeda dari sisi apanya misalnya. Apa sih testimoni yang paling menarik? Ambulan Pintar Indonesia itu dari testimoni customer yang sering saya tanyakan, pertama kita fast respon. Respon cepat. Penting tuh. Itu yang paling penting. Ketika ada yang minta ini, cepat kita tanggapi, cepat kita kelola masalah. Jangan sampai masalah itu berkembang. Gitu. Nah, dari konsumen lah kita besar. Dari konsumen kita bisa maju. Nah, itu saya percaya seperti itu. Ya alhamdulillah konsumen banyak yang percaya. Dan mulut konsumen itu luar biasa. Betul. Udah kampi aja Ambulan Pintar Indonesia dari mulut ke mulut, gitu. Ketika dia sudah senang dengan pelayanan kita, dia akan mereferensikan sekian banyak orang. Betul. Tanpa disuruh. Betul. Pemasaran gratis tuh ya. Betul. Iya. Karena konsepnya dalam konsep manajemen pemasaran yang pernah saya baca ya. Jadi ketika ada orang kecewa, dia akan cerita kekecewaan itu lebih dari 10 ke orang lain tuh. Api gini, api jangan sama api gitu ya. Betul. Tetapi ketika dia puas ya, dia akan cerita kepada maksimal 10. Makanya sangat luar biasa kalau kita mengecewakan orang tuh dalam usaha. Pastinya akan sangat terpukul gitu ya, image ya. Makanya tadi Api salah satunya fast respon. Nah itu paling penting karena memang orang kita kan orang nggak sabaran tuh. Kita mesen GoFood aja kan misalnya apa gitu ya. Lama dikit, wow udah dibatalin, cancel kasihan padahal bukan pada kondisi dianya gitu kan. Nah, itu salah satunya resep. Nah, ini value yang menarik nih Kang Odi tentang fast respon atau yang lain-lain tadi ya.
apa sih yang harus terus dikembangkan nih kita tularin kepada pemain baru nih atau teman-teman yang lagi mulai usaha apapun ya, kuliner ya, di bidang nggak harus karoseri juga nih, kok kuliner yang lagi banyak kan kuliner nih, Pak Imron, kuliner apa namanya, frozen ya, itu kan yang lagi kemarin kita bahas ya, yang lagi baru mau mulai. Apa sih selain tadi itu fast respon yang perlu dihadirkan nih biar orang merasa udah kesini aja, nggak usah kemana-mana karena pelayanannya asik. Karena kan services ini utama ya. Apalagi Kang Odi? Iya, jadi ini saya malah tadi tuh pengen banget bahas yang ini nih Pak Albin. Iya nggak apa-apa, campur aja. Jadi pertama, it takes a lot of effort, membutuhkan sebuah usaha, keberanian yang besar. Bagi seseorang yang dengan sudah penghasilan yang tinggi di sebuah perusahaan, untuk dia cabut dan dia membuat usaha sendiri itu betul-betul butuh keberanian yang besar. Saya jadi teringat sama Om Bob Sadino, yang beliau mengatakan bahwa setinggi-tinggi apapun jabatan engkau di sebuah perusahaan, engkau tetap pegawai, sekecil-kecil apapun usahanya, itu adalah usaha milik sendiri. Itu gitu ya. Nah, itu luar biasa. Dan juga memang kita perlu belajar bodoh juga, bodoh ala Bob Sadino nih. Jadi kan kalau orang pinter itu karena dia terlalu banyak fokus, terlalu banyak ide, terlalu banyak rencana, akhirnya nggak jadi-jadi. Betul. Kalau orang bodoh itu katakanlah dia cuma ada satu, karena nggak bisa mikir yang banyak, dia satu fokus, satu itu dikerjakan secara fokus, nggak kesana kemari, sehingga dari situ muncul dan jadi gitu. Betul. Kalaupun di tengah perjalanan dia butuh, dia sewa orang pinter. Ini luar biasa. Betul. Nah, jadi ya yang tadi, yang kedua, jadi saya lihat nih beliau pertama api semangatnya luar biasa. Dari api yang sesuai dengan namanya ya. Iya, dari api semangat yang nah ya kan, ambulan pintar Indonesia, yang sehingga itu dipupuk itu pasti berat di awal. Karena gini, teman-teman yang di angka 5 juta, 8 juta untuk resign itu Pak, itu nggak mudah loh. Betul. Itu di angka 5 juta, ini beliau di angka 50 juta. Iya. Jadi berpindah dari zona aman ke zona tidak nyaman kan, itu sulitnya luar biasa. Betul. Memang. Maka dibutuhkan sebuah mindset yang kuat dan ketawakalan. Ketawakalan yang kuat. Iya. Gimana anak istri saya gitu. Lalu yang kedua nih yang bisa kita pelajari, beliau itu kan behind a great man, there is a great woman behind. Nah gitu. Jadi di balik ini pasangan nih penting juga nih. Jadi para jomblo ya segera menikah. Iya. Jadi sempat satu ketika Obama beserta istrinya dia masuk ke sebuah restoran yang sangat mahal dan mewah. Lalu dilihat di situ ternyata itu pemilik restorannya mantan si istrinya. Gitu. Lalu dia bilang kayak gini, Obama ke istrinya, kamu kayaknya bakal seneng ya kalau kamu jadi sama dia tuh punya restoran yang mewah gitu. Tahu nggak kata istrinya apa? Kata istrinya, kalau aku jadi menikah dengan dia maka dia jadi presiden gitu. Iya kan? Nah jadi ya faktor yang kedua, di saat sudah memiliki pasangan ini penting sekali untuk satu visi ya, satu misi berjamaah. Nah beliau itu istrinya itu sangat memahami bahwa namanya hidup itu kan ada naik turun dan selalu bersama dengan beliau gitu. Nah juga ada faktor itunya. Nah lalu yang tadi faktor benefitnya juga dimunculkan, dan tadi karena fokus maka di situ belajar ke yang sudah ekspor. Lalu ada satu lagi, apa yang membedakan kita dengan yang lain. Nah dicari terus apa diferensiasi kita dibandingkan yang lain. Nah kalau misalkan hanya sekedar karoseri, sudah banyak karoseri yang lain. Apa yang mencirikan, maka beliau terus tuh berinovasi. Kenapa? Karena fokus. Jadi kalau ada sebuah kertas ini kita taruh di terik matahari yang terang, ini matahari panas banget ya, energinya sangat-sangat kuat. Di saat ditaruh itu berjam-jam, mau 4 jam, 8 jam, itu kertas nggak akan terbakar. Akan tetapi kalau kita bawa kaca pembesar, itu dalam hitungan detik itu kertas terbakar. Itulah kekuatan fokus itu. Nah di saat fokus, beliau langsung fokus apalagi yang harus dikembangkan. Nah jadi di saat seperti itu sudah dia fokus, maka ada yang selanjutnya. Pengalaman itu, apa yang menjadi pengalaman? Pengalaman adalah di saat terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Maka di saat terjadinya I growth, gitu ya. Anaknya, maka sebuah
growth, sebuah perkembangan apalagi nih. Betul. Nah, beliau itu nggak puas sampai di sini, karena saya yakin beliau tuh kan pengen menebar benefit yang lebih luas nih. Betul. Semakin banyak, maka gimana kalau kita ada yang di Makassar? Nah. Gimana kalau terus? Dan kalau sekedar nih saya lihat, kalau hanya sekedar cukup terhadap diri sendiri, itu nggak akan sampai seperti sekarang. Pas sudah selesai aja. Ya. Oke. Ya kan, karena udah cukup. Iya. Udah 60 miliar. Betul. Udah bulanan, udah banyak, Luar karyawan udah biasa. banyak. Betul. Udah running, Betul. udah aja tidur. Betul. Nyaman gitu kan. Harusnya seperti itu. Apa? Autopilot. Autopilot. Udah autopilot kan. Iya. Nah, artinya udah aja traveling aja Karena atau ada apa. tanggung jawab tadi tuh. Nah, itu dia. Karena terus fokus ke benefit juga. Nah, mungkin itu sih luar biasa banget nih. Ini luar biasa ya, kita masuk ke segala sisi ya. Dan saya mau masuk lagi ke sisi pendidikan. Saya jadi berpikir hari ini bahwa saya berpikir harusnya dosen-dosen S1 itu hari ini nih, S1 nih yang anak-anak kuliah diajarin, harusnya dosen-dosennya nih model-model pengusaha sukses begini. Itu dia. Kalau kembali kepada menularkan tadi kepada siapa? Kepada orang yang udah sukses. Lah dosen hari ini kan ya pengajar kan. Satu lagi. Bentar. Nih saya jadi inget Menarik. nih. Betapa banyak orang, apa bedanya bos sama leader, Pak? Ini salah satunya nih, saya Ya. belajar dari beliau nih. Iya. Kalau bos itu, dia menjadikan semuanya itu harus di bawah telunjuknya dia. Betul. Ya, jadi harus, udah kamu anak buah saya. Ini beliau tuh ada satu nih, ini yang, kan beliau tuh lagi, ceritanya nih ada ke arah memelihara singa sebetulnya. Nah, jadi leader apa bedanya sama bos? Leader itu adalah dia berhasil menelurkan leader-leader berikutnya, pemimpin-pemimpin berikutnya. Maka tadi ada perkataan bahwa kamu kalau mau pengen usaha, sok saya support. Nah, ini kan memelihara singa sebetulnya, Betul, karena betul. kan ini nanti akan jadi kompetitor sebetulnya. Betul. Tapi karena beliau percayakan keberkahan itu, Ya. dengan benefit itu, Rezeki Allah yang ngatur rezeki ya. Allah yang ngatur gitu. Justru malah seperti ini Luar sekarang biasa. gitu kan. Makanya. Itu dia. Dan saya kembali lagi ke pikir tadi, hari ini kita kan dihadirkan sama apa namanya ya, kurikulum pendidikan yang sebenarnya nggak nyambung sama nanti proses pekerjaan atau karir. Saya berpikir malah harusnya dosen-dosen saat itu kumpulan pengusaha-pengusaha sukses agar melahirkan orang-orang sukses. Kalau mau belajar ilmu nanti S2, S3. Itu dia. Setuju ya? Setuju. Nah begitu. Nah ini sebenarnya tamparan gitu. Dan luar biasa nih. Jadi kembali ke Pak Imron, tadi mengajarkan orang untuk sukses dan akhirnya kembali suksesnya datang ke beliau. Nah dari satu karyawan boleh cerita nggak siapa yang tadinya nggak bisa jualan atau jualannya biasa akhirnya jadi yang sangat luar biasa? Boleh cerita nggak Pak Imron? Ya, saya ada satu karyawan, menurut saya spesial. Spesial. Oke. Spesial. Dulu dia sopir saya. Sopir saya kemana-mana sama saya. Ikut meeting, nganterin saya meeting, selalu ikut saya terus, ya kan, nganter kemana-mana. Iya. Suatu saat dia bilang, "Pak, boleh nggak saya jadi marketing?" Dia bilang seperti itu. Boleh? Kenapa enggak? Boleh. Kamu boleh jadi marketing dengan syarat kamu belajar dulu sama saya, kamu ikut setiap saya meeting, setiap saya ketemu customer, kamu diam. Ya. Saya tetap perkenalkan, tapi kamu diam aja. Kamu pelajari apa yang saya bicarakan dan kamu dengar, kamu rekam apa yang saya omongin dan kamu lihat konsumen seperti apa. Mulailah dari satu customer lain. Akhirnya dia udah pede nih. Pak udah pede, yakin bisa jualan, bismillah. Ya. Bismillah, jali jualan. Nah, terus jualan pertama dia itu dari Medan. Oh. Luar biasa jauh kan. Iya. Jualan pertama, ya alhamdulillah. Customer-nya nawar terus ke dia. Saya nggak mau dampingin, saya nggak mau ngomong, saya cuma di sampingnya saja. Saya hanya melihat respon dia seperti apa sih. Oke. Gitu. Selalu ditawar lagi. Harganya benar-benar habis, mepet. Mepet banget. Sampai akhirnya minus. Harga minus. Dan saya saat itu masih BBM ya, saat itu. BBM dia harga tahan itu udah minus. Dia langsung kaget melihat BBM saya, langsung ditahan sama dia. Tapi tetap jadi itu customer. Dan benar, alhamdulillah rugi. Iya, alhamdulillah. Yang penting minus. deal dulu. Yang penting kan deal dulu.
Kalau saya selalu berpikir pecah telur. Iya. Itu dia betul. Pecah telur dulu Biar ada ini motivasi jualannya. ya. Nah, ketika sudah pecah telur, saya berhitunglah sama dia. Nih, saya kasih insentif. Saat itu insentif 2,5 juta kalau nggak salah ya. Oke. 2,5 juta saya kasih ke dia. Padahal harusnya Walaupun nggak itu dapet. udah minus ya. Padahal harusnya nggak dapat tuh ya. Iya, harusnya. Tapi saya tetap percayakan dia ini untuk semangat awal. Oke. Saya kasih dia reward karena dia sudah membawa konsumen. Karena mungkin dari konsumen ini akan bicara ke konsumen lain. Saya berharapnya seperti itu. Saya kasih, terus saya ajak lagi keluar. Saya lihat ketika saya sholat di satu masjid, begitu bareng dia tuh, begitu keluar dia masukkan uang yang saya kasih ke dalam kotak amal. Sekali lagi sedekah. Semuanya. Sekali Semua. lagi sedekah ya, luar biasa. Semua dimasukin. Sekali lagi sedekah. Gitu. Nah, itu luar biasa. Saya cuman bisa berdoa, ya Allah, kasih rizki yang banyak ke dia. Gitu. Gak berapa lama dijualan lagi itu. Dan alhamdulillah terus jualan terus. Iya. Itu track record penjualan di perusahaan saya dia Oke. sampai sekarang. Luar biasa, masya Allah. Dan insentif dia luar biasa, udah ratusan juta Rasanya per tahun ya? per tahun. Per tahun udah ratusan juta ya? Luar biasa. Ya rata-rata luar biasa itu. Gitu. Ya. Nah, itu sekarang Itu the best marketer, the best marketing. the best marketing. The best marketing. Prestasi terakhir berapa dia tahun ini atau tahun yang inilah yang paling bagus sebelum, kalau di tahun ini kan biasa lah lagi kondisi seperti ini. Kurang lebih 200-an lah unit. 200 unit. Kisaran berapa tuh? Kalau dari ininya apa namanya kompensasi ininya apa? Iya. Fee marketingnya. Dia dapat berapa tuh satu tahun? Kurang lebih setahun itu ya mungkin 300-400-an lah. 300-400 juta ya, Iya. luar biasa. Kurang lebih. Menarik banget ya. 16 menit per bulan. Tadinya dari sopir dan belum tahu cara bagaimana menjual. Betul. Tapi sekali lagi fokus dan didampingi oleh seorang coach. Coach langsung, atasannya langsung dan bosnya langsung coach ya. Luar biasa. Dan saat ini beliau jadi kepala cabang saya di Bekasi. Oke. Oh, yang di Bekasi. Yang di sekarang Bekasi beliau malah. Beliau yang Iya, megang ya? dia yang megang. Oke. Betul. Baik, menarik, tapi waktu yang memang terbatas bagi kita. Sekali ini kita bagi 5 menit dari Kang Odi dulu. Kita butuh resume nih dari hasil cerita Om Imron. Apa sih yang perlu kita hadirkan ya dalam proses mulai usaha, maintenance-nya, lalu mulai dengan tahan dengan ujian-ujian tadi, terus mulai settle dan meraih suksesnya dengan harus seperti apa sih seharusnya? Iya, jadi saya teringat Quran surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillahi la'allakum tuflihun. Begin from the end dulu, la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Oke. Nah, jadi di saat kita ingin beruntung, maka ada 3 syarat. Yang pertama adalah ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Betul. Tentunya. Nah, tadi dengan berhusnudzon kepada Allah, selain ibadah ritual, tapi spiritual kita juga harus dekat dengan Allah ya. Betul. Lalu yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu wasilah. Ya. Nah, wasilah ini memang banyak dan bisa sangat subjektif. Akan tetapi yang di sini yang salah satu yang pentingnya wasilah ini adalah coach ya. Seorang yang tepat, coach yang tepat. Ya. Dan di situ setelahnya wabtaghu ilaihil wasilah, dalam hal apa dulu? Iya. Wasilahnya. Ya. Dalam hal ingin berbisnis sukses, beliau sudah membuktikan. Kenapa? Karena dari awal itu merancang dari sendiri, nol, sama berpasangan ya sama istrinya. Iya. Beliau artinya sudah mengalami dari multi talent nih, multitasking juga gitu. Betul. Mulai keuangannya, mulai strategi bisnisnya, marketingnya. Artinya segala bidang itu sebetulnya beliau intinya core-nya sudah tahu nih. Nah, di saat seseorang yang langsung wabtaghu ilaihil wasilah, wasilahnya ke beliau, Betul. lalu dibimbing dengan cara yang tepat memang, ya kan?
Akhirnya apa? Dan yang ketiga, wajahidu fisabilillah. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah di Ya, situ. betul. Nah, di saat dia bersungguh-sungguh dan sudah bertakwa tadi dengan wasilahnya sedekah, semuanya disedekahkan gitu kan. Masya Allah. Itu luar biasa, itu wasilah juga. Dan coachnya langsung wasilahnya dengan pemiliknya langsung. Dan wajahadu fisabilillah, maka la'allakum tuflihun. Ya. Maka agar kita bertakwa, agar beruntung. Nah, 3 syarat ini nih. Ya. Kalau di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35. Nah, ini sangat-sangat efektif nih menurut saya. Alhamdulillah. Jadi jelas ya, arahan tadi saya kunci di mujahadah, bersungguh-sungguh ya. Walaupun tadi ketakwaan, memilih wasilah yang tepat itu juga bagian dari perjalanan sukses. Terakhir ke Pak Imron, Ibu masih ada ya? Ibu alhamdulillah masih ada. Ayah kalau nggak salah udah nggak ada ya. Sejauh mana dulu ada kesan misalnya atau sampai sekarang misalnya doa orang tua ini juga terlibat dalam kesuksesan Pak Imron hari ini? Ya, alhamdulillah. Doa ibu luar biasa. Ibu saya orang yang paling luar biasa. Nomor 1. Dan beliau sangat-sangat inspiratif bagi saya. Ya. Banyak permintaan-permintaan beliau yang menurut orang lain, menurut anak-anak yang lain nggak masuk akal, tapi menurut saya masuk akal. Iya. Minta ini itu, ya udah kasih. Saya selalu seperti itu. Namanya juga orang tua ya. Iya. Jadi minta ini, ya udah kasih. Minta ini. Luar biasa. Ada beberapa barang yang menurut yang lain juga nggak perlu. Tapi kalau saya udah apa itu ini, ya udah. Iya. Betul. Jadi mengutamakan orang tua. Betul. Gitu. Nah, memang doa orang tua itu luar biasa, mustajab. Luar biasa, alhamdulillah. Ya. Dan beliau selalu berdoa biar usaha saya tambah besar, Masya Allah. tambah berkah. Iya. Dan itu yang saya harapkan ya. Iya. Terus gitu. Nah, mudah-mudahan ibu saya terus sehat. Amin. Biar Lanjut. Ya, saya walaupun harta saya kasih ke ibu saya, itu belum cukup. Betul. Untuk membalas semua kebaikan, semua kasih sayang, semua doa yang udah diberikan ke saya, itu nggak cukup. Masya Allah, luar biasa. Lengkap ya, sedekah, sukses untuk membangun kepercayaan karyawan tadi, lalu juga menghadirkan manfaat untuk lingkungan, lalu juga menularkan sukses, bukan hanya sendiri sukses, dan terakhir yang kelima adalah orang tua kuncinya tuh, karena jimat yang dihalalkan ya. Yeah. Ada seorang ustadz bilang atau ulama, jimat yang dihalalkan dunia ini bukannya kalung atau apa, adalah orang tua. Jadi selagi masih ada orang tua, itu loh jimat kita. Jimat penarik apa aja tuh, penarik kesuksesan, penarik keberkahan dan sebagainya. Oke, luar biasa hari ini, walaupun kurang sebenarnya ya. Nanti kan ada sesi 3-10 kali ya. Wah. Ini pasti pemirsa ya, ini saya lihat nih udah ada 3.000 orang yang nonton nih. Alhamdulillah. Udah, ini masih live nih, masih live 3.000 nih. Udah 3.000, mungkin nanti banyak lagi yang Mungkin sesi-sesi yang lain kita siap. Mungkin menjelang siang kan putar terus nih ya kan. Wah, ini semakin banyak yang nonton dan semakin banyak manfaatnya. Betul, Oke, sekali lagi terima kasih Pak Imron waktunya di sela-sela kesibukannya. Pasti itu numpuk tuh yang menelpon tuh. Numpuk di cancel semua tuh. Calon customer. Jadi sebenarnya mahal ya acara ini ya. Mungkin 5 ambulan di sini ada. Harusnya 5 ambulan ke cancel. Gara-gara 1,5 jam kita ngomong nggak berasa tuh. Satu clue lagi ya. Boleh. Lanjut. Yang saya mau kasih ya. Satu clue lagi. Saya punya marketing banyak. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak ada campur tangan Tuhan, Masya Allah, betul. tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin bisa jualan sebanyak ini. Iya.
Dan itu ada campur tangan Tuhan di situ. Dan apa himbauan nih? Kayaknya karyawan ini juga banyak yang nonton nih. Iya. Nah, apa himbauan untuk karyawan terkait tadi campur tangan Tuhan? Apa? Iya. Ya, untuk karyawan semua luar biasa, kalian hebat, kalian luar biasa. Pertahankan prestasi, jaga sholat 5 waktu, Cakep. sedekah, dan tetap hormat kepada orang tua. Cakep. Itu aja. Baik, sekali lagi makasih Pak Imron, waktunya yang sudah luar biasa menyempatkan ke studio kami, iGrowth Studio maupun RQ Rumah Quran Studio ya, dan Pak Kang Audi ya yang sudah meluangkan waktunya lagi untuk memotivasi semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah yang bisa ganti keberkahan ini waktunya dengan hal-hal lain yang bermanfaat ya. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ada hal-hal yang kurang. Dan sekali lagi pemirsa iGrowth Channel dan RQ TV yang berbahagia, sungguh luar biasa obrolan kita pada hari ini pada figur sukses pimpinan dari Karoseri Ambulan Pintar Indonesia API Indonesia, Pak Imron Bukhari, dan dengan rekan saya Pak Kang Audi panggilannya, atau Pak Rohdian Al-Ahad, motivator maupun coach. Silakan share dan bagikan kepada siapa saja yang ingin sukses, ingin menularkan kesuksesan. Ini sangat manfaat sekali nilai-nilainya maupun wejangan-wejangannya tadi. Sekali lagi atas nama host Abi Darda, saya mohon maaf, dan kita akan berjumpa lagi di lain tema yang sangat menarik, dan terus kita akan buat makin menarik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sukses untuk kita semua.